Hai semua di rumah, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang 7 kasus kematian teraneh di dunia. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kematian adalah hal yang misteri dalam kehidupan manusia. Kita tidak tahu kapan hal itu terjadi ataupun penyebab kematian itu terjadi. Akan tetapi, terjadi pada sebagian orang yang mengalami kasus kematian yang penyebabnya itu sangat aneh dan tidak biasa. Kalau biasanya orang-orang tertentu meninggal karena sakit atau mati kaget begitu, akan tetapi ada orang-orang tertentu justru meninggal karena hal yang tidak biasanya terjadi. Seperti apa saja? Kita langsung saja pada kasus yang pertama. Yang pertama, mati karena dilempar dari jendela. Nah, mati karena dilempar dari jendela ini, teman-teman, terjadi pada tahun 1419, terjadi pada warga di Ceko. Jadi, kasus melemparkan manusia dari jendela itu adalah salah satu bentuk eksekusi pada orang-orang tertentu. Siapa saja mereka yang dilempari dari jendela? Mereka yang dilempari dari jendela ini ceritanya itu adalah orang-orang yang memberontak atau melawan kebijakan pemerintah di Ceko pada zaman itu. Jadi pernah terjadi pada tahun 1419 ketika warga Ceko menyerbu balai kota. Naasnya mereka semua dilempar ke arah alun-alun melalui jendela. Nah, kejadian ini pun memicu konflik selama 20 tahun. Kasus kedua yaitu mati karena tertimpa kura-kura. Nah, mati karena tertimpa kura-kura ini terjadi pada seorang dramawan Yunani kuno yang bernama Aeschylus. Jadi Aeschylus ini hidup di tahun 455 sebelum Masehi. Nah, mati karena tertimpa kura-kura ini, teman-teman, pada suatu hari si Aeschylus ini diramalkan meninggal oleh seseorang, oleh peramal ya. Diramalkan bahwa dia akan meninggal, dan dia meninggal itu disebabkan oleh salah satu benda yang jatuh dari atas yang menimpa kepalanya. Akan tetapi si Aeschylus ini mau terhindar dari ramalan tersebut. Jadi dia tidak ingin meninggal karena itu. Oleh karena itu dia memutuskan untuk tinggal di luar ruangan yang membuat dia itu terhindar dari sesuatu yang jatuh dari atas yang bisa saja menimpa kepalanya. Akan tetapi yang terjadi itu adalah hal itu tetap terjadi, yang mana pada suatu hari seekor elang terbang melintasi tempat tinggalnya si Aeschylus. Tadinya si Aeschylus ini tinggal di luar ruangan karena dia mau menghindari sesuatu yang jatuh dari atas yang bisa mengenai kepalanya. Nah, elang ini membawa kura-kura, mencengkram seekor kura-kura. Kemungkinan besar kura-kura ini bebas dari cengkramannya, atau elang ini tidak kuat mencengkram kura-kura sehingga elang ini melepas cengkramannya. Sehingga kura-kura yang terlepas dari cengkramannya si elang ini jatuh tepat di atas kepalanya Aeschylus. Hal inilah yang menyebabkan Aeschylus meninggal pada saat itu. Ceritanya seperti itu. Kasus yang ketiga, teman-teman, mati karena tersandung jenggotnya sendiri. Mati karena tersandung jenggotnya sendiri itu fakta ya, terjadi pada seorang Bavaria yaitu Hans Steininger ya, entah bagaimana ejanya itu. Hans Steininger dikenal sebagai pria berjanggut panjang. Nah, beliau ini adalah seorang wali kota Branau selama tahun 1560-an gitu. Nah, Steininger ini diceritakan bahwa tidak pernah memotong janggutnya. Ia hanya menggulung dan merapikannya, lalu kadang ditaruhnya di dalam kantong plastik yang kosong, kemudian dia tenteng terus begitu. Akan tetapi suatu saat terjadi suatu kebakaran. Ini terjadi pada tahun 1567. Nah, pada saat kebakaran terjadi, teman-teman, si Hans Steininger ini langsung panik dan lari. Ia tersandung jenggotnya sendiri. Nah, pada saat tersandung itulah membuatnya jatuh hingga lehernya patah.
si Hans Steininger ini teman-teman itu jenggotnya itu sudah berusia 452 tahun dan disimpan di Museum Kota Braunau sampai sekarang. Kemudian yang keempat, mati karena tercekik salnya sendiri. Mati karena tercekik sal yang sedang dikenakannya sendiri. Nah, ini terjadi pada seorang artis yang bernama Isadora Duncan pada abad 20. Jadi, Isadora Duncan ini adalah seorang artis yang sedang naik daun ya pada zaman itu. Si Duncan ini membuat sebuah pesta, kemudian keliling kota Paris dengan mobil mewahnya, mobil yang bagian atapnya itu terbuka, begitu. Nah, pada saat berkeliling kota Paris, si Duncan ini dia menggunakan syal begitu. Mungkin karena angin ya, karena angin jadi salnya itu terbawa angin sehingga bagian ujung salnya ini tersangkut pada ban mobilnya. Itulah yang membuat dia tertarik lalu terlempar dan terjatuh keluar dari mobil yang membuatnya itu terpental dan mematahkan lehernya. Itu yang membuat dia meninggal. Kemudian hal sebelumnya itu juga 2 orang anak Duncan juga tewas dalam kecelakaan mobil yang dikendarai oleh pengasuhnya. Jadi 2 orang anaknya meninggal sebelumnya, kemudian dia juga meninggal karena kecelakaan mobil. Tragis sekali ya. Berikutnya, mati karena kutukan Firaun. Nah, ini sebenarnya ini adalah sebuah spekulasi atau kesimpulan dari orang-orang yang melihat detail kejadiannya. Nah, yang membuat spekulasi itu menjadi masuk akal, yang mana seorang yang bernama Herbert meninggal di Mesir dalam kondisi yang aneh. Herbert adalah seorang filantropi. Nah, untuk kalian kalian semua ketahui, filantropi itu adalah orang yang biasa melakukan kegiatan amal, begitu, kegiatan amal. Kemudian Herbert ini mendanai sebuah ekspedisi arkeologis Howard Carrer, mungkin salah bacanya, ke makam Tutankhamun pada tahun 1997. Jadi Tutankhamun ini teman-teman adalah seorang pangeran yang berkuasa pada tahun 1333 sebelum Masehi. Jadi ceritanya begini, Herbert ini ada arkeologi yang mau melakukan penelitian di makamnya si Tutankhamun, yang mana dia adalah seorang pangeran yang berkuasa pada tahun 1933. Kemudian arkeologis ini yang mau melakukan penelitian di makamnya Tutankhamun dibantu oleh Herbert untuk mendanai ekspedisi mereka menuju tempat pemakaman itu, begitu. Kemudian Herbert awalnya bagaimana kasus kematiannya si Herbert ini tadi, setelah semua kegiatan penelitian yang dilakukan oleh arkeologi yang didanai oleh Herbert ini tadi, kejadiannya bahwa Herbert awalnya itu terkena gigitan nyamuk saat sedang bercukur. Bayangkan, sedang bercukur kemudian terkena gigitan nyamuk. Nah, pada saat itu si Herbert tiba-tiba terluka saat sedang membunuh nyamuk itu. Jadi nyamuk yang kecil, Herbert mau bunuh nyamuk itu karena gigit dia tuh. Kemudian tiba-tiba dia terluka pada saat mencoba membunuh nyamuk itu. Nah, hal yang aneh diceritakan bahwa si Pangeran Tutankhamun juga mengalami hal yang sama pada saat ia meninggal. Artinya antara si Pangeran Tutankhamun yang meninggal pada beratusan tahun sebelumnya itu mengalami hal yang sama. Artinya dia meninggal karena hal yang sama. Dan hal itu juga terjadi pada si Herbert ini, yang mana Herbert ini tiba-tiba digigit nyamuk, kemudian pada saat dia mau membunuh nyamuk yang menggigitnya itu, tiba-tiba dia terluka, begitu. Hal yang sama juga terjadi pada si Pangeran Tutankhamun yang
pada beberapa hari sebelumnya itu diteliti mahkamnya itu dan didanai oleh si Herbert. Sudah mulai ada keanehan ya, maksud artinya ada kesamaan hal yang terjadi pada Herbert dan Pangeran Tutankhamun. Kemudian lebih anehnya lagi itu 12 orang yang ikut dengan Herbert dan hadir saat pembukaan sarkofagus meninggal dalam jangka waktu berbulan-bulan. Nah, pada saat penelitian terjadi kan mereka membuka sarkofagus. Sarkofagus itu adalah peti mati yang dibuat dari batu. Mereka pada saat penelitian terjadi itu mereka membuka sarkofagusnya si Pangeran Tutankhamun itu tadi teman-teman, begitu. Nah, dari 12 orang ini semua mereka yang hadir saat kegiatan itu terjadi, kegiatan penelitian itu dan saat pembukaan sarkofagus itu dalam jangka waktu berbulan-bulan itu secara bertahap mereka meninggal dalam keadaan aneh. Itu. Nah, kenapa tiba-tiba dikatakan bahwa si Herbert ini meninggal karena gigitan nyamuk, kemudian si Herbert tadi itu meninggal karena terluka pada saat mau membunuh nyamuknya. Nah, karena luka tersebut si Herbert ini mengalami keracunan darah. Karena keracunan darah inilah beliau dinyatakan meninggal. Begitu. Nah, apa kesamaannya dengan kasus kematiannya si pangeran pada beberapa ratus tahun yang lalu? Pada mumi yang ditemukan oleh para peneliti bahwa terdapat bagian pada tubuh si pangeran ini bekas gigitan nyamuk. Jadi ini ada kesamaan penyebab kematian antara si Herbert dengan si pangeran. Itu ya. Kemudian kasus yang keenam, mati karena tertiban peti mati. Mati karena tertiban peti mati. Hal ini terjadi pada Henry Taylor. Ia adalah seorang pengusung jenazah, teman-teman. Jadi di luar negeri itu ada memang yang berprofesi sebagai pengusung jenazah. Nah, saat mengikuti iring-iringan pemakaman menuju pemakaman Kensal Green, London, terdapat 6 orang ini mengiringi jenazah. Akan tetapi pada saat itu cuaca hujan sehingga membuat jalanan licin. Dalam perjalanan, yang memimpin iring-iringan jenazah ini meminta untuk berputar arah saat karena hujan gitu. Karena arah yang mereka mau tempuh itu terlihat sangat licin dan tidak layak untuk digunakan untuk iring-iringan jenazah. Akhirnya si pemimpin yang iring-iringan jenazah ini itu meminta berputar arah. Nah, pada saat melakukan hal itu tiba-tiba Taylor tergelincir dan membuat peti mati tersebut jatuh dan menimpa dirinya. Menimpa si Taylor, dan pada saat itu juga si Taylor langsung mati, teman-teman. Itu mengerikan sekali ya menurut saya. Oke, berikutnya, mati karena tertawa. Kita tertawa karena bahagia. Kemudian kita mati karena tertawa. Anehnya. Oke, nasib sial ini terjadi pada Thomas Urquhart. Seorang bangsawan Skotlandia di abad 17. Nah, ia dilaporkan meninggal karena tertawa dengan berlebihan ketika mendengar berita bahwa Charles II kembali bertahta pada tahun 1660. Jadi si Thomas ini dia mungkin kelewat bahagia kali ya, sangat bahagia ketika mendengar bahwa Charles II kembali bertahta pada tahun 1660. Dia lalu merasa bahagia dan tertawa berlebihan. Tertawa berlebihan itu seperti apa ya, kurang tahu juga. Nah, hal serupa pun terjadi pada Raja Martin dari Yunani. Nah, ini juga memiliki penyebab yang sama, yang mana mereka mati karena tertawa. Hal serupa terjadi pada Raja Martin dari Yunani, seorang filsuf Yunani, Chrysippus, yang meninggal dalam keadaan tertawa. Oke, teman-teman, kalau kamu merasa aneh, hal ini bisa saja terjadi karena tertawa berlebihan dapat menyebabkan sesak nafas atau gagal jantung dan berujung pada kematian. Oke, itu dia 7 kasus kematian teraneh di dunia.
Semoga menambah pengetahuan kalian dan mohon maaf untuk segala kurang dan lebihnya. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.